Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini sangat menarik, ini mungkin kamu pernah nonton di beberapa channel lainnya yang membahas hal yang sama, tentang bagaimana cara menarik uang dalam 24 jam. Kalau pertanyaannya, menurut Gus Bar aja bisa nggak itu? Menurut saya sangat bisa. Bisa banget bahkan. Bahkan tidak sampai 24 jam pun bisa. Tetapi intinya di sini kamu harus perlu melatih ya, perlu melatih maksud saya. Jadi harus diulang sampai pada akhirnya nanti ketika kamu sudah berhasil, itu menjadi tolak ukur kemudahannya atau kesulitannya. Intinya bisa membuat kamu lebih mudah untuk menerapkannya di kemudian harinya. Di sini saya akan tawarkan tiga cara maksudnya, tiga cara. Kamu harus tahu dulu dari tiga hal itu penjelasannya masing-masing itu seperti apa. Pertama adalah ketenangan, tenang. Tenang ini sudah bisa masuk pada kategori senang, bahagia gitu ya. Tetapi lebih enaknya mungkin tenang, karena kebanyakan doa tidak dikabulkan atau doa belum terkabul, tertunda pengabulannya itu disebabkan karena hati itu tidak tenang. Saat kita punya hajat, kalau kondisi pikiran kita atau kondisi psikologis kita itu tertekan, dalam kondisi tertekan atau punya tekanan atau punya masalah, itu tidak akan berhasil, jauh dari keberhasilan. Kalaupun berhasil itu bicara keajaiban. Tetapi di sini kan kita bicara konsep keilmuannya. Jadi kalau kamu tidak tenang, ini tidak akan bisa. Jadi syarat utamanya adalah tenang. Tenangkan dulu dirimu. Pertanyaannya, kalau saya punya masalah, bagaimana cara saya untuk tenang? Gini, saya berikan cara yang mungkin akan merubah sedikit habitmu. Kalau saya berikan contoh saya itu paling jarang tidur di bawah jam 12. Jadi saya selalu tidur di atas jam 12. Kenapa kok harus di atas jam 12? Karena memang di atas jam 12 itu kondisi pikiran kita semuanya itu dalam kondisi alfa. Sementara di gelombang otak tersebut itu berpotensi setiap apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Cara saya untuk mendapatkan ketenangan atau membiasakan diri untuk bisa merasakan ketenangan itu bicara waktu. Jadi malam hari di atas jam 12. Dini hari lah, anggap seperti itu ya. Itu kenapa di atas jam 12 itu masuk pada sepertiga malam yang biasa dilakukan atau orang-orang melakukan tahajud. Karena memang secara waktu itu istimewa banget, apalagi orang bangun tidur itu masih di kondisi alfa. Jadi kalau tahajud itu membawa kepada ketenangan. Jadi kalau sudah pikirannya tenang, justru itulah yang harusnya kita berdoa. Yang pertama adalah tenang. Kemudian yang kedua yaitu bersyukur. Saya nggak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kita semuanya. Pertama, yang saya sampaikan ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Yang kedua, saya mengingatkan Anda semuanya. Jadi syukur itu sangat penting. Karena dengan cara bersyukur, kita akan ditambah rezekinya. Jadi kalau nggak bersyukur, jatuhnya pada kufur nikmat ya, mengingkari nikmat Allah. Jadi sesuai janjinya maka itu akan pedih, membuat kita menjadi lebih rugi lagi lah, intinya seperti itu. Jadi bersyukur itu berpotensi membuat rezekimu nambah. Jadi setelah tenang tadi syukur itu perlu kita lakukan. Mau Anda melakukan teknik apapun tapi syukurnya nggak ada, nggak bisa. Terus saya memperhatikan beberapa komentar dari teman-teman yang ada di YouTube, itu ada beberapa yang saya baca itu vibrasinya negatif banget karena banyak keluhan. Sementara menurut saya dia membutuhkan solusi atas hutangnya. Dia membutuhkan solusi tapi mengirim vibrasi yang negatif terhadap dirinya sendiri. Malah nggak bisa loh saudaraku. Barangkali yang komen itu kebetulan sekarang atau hari ini nonton. Jadi kurangi vibrasi keluh kesah. Karena itu bukan malah mendatangkan solusi. Kamu kan butuh solusi, Anda butuh solusi atas hutang piutang. Kalau kamu membuat dirimu dengan berkeluh kesah atau mengirim vibrasi, membuat vibrasimu low, rendah, dengan cara kamu berkeluh kesah, bukan solusi yang datang, tetapi malah masalah yang datang. Ya, hukum alamnya memang seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa menolong Anda seperti yang Anda inginkan. Kalau mendoakan, saya pasti mendoakan. Itu ya. Jadi yang kedua adalah syukur. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah ini sebenarnya singkat saja penjelasannya. Kalau kamu berani sedekah, sudah pasti akan Allah balas dengan cara berlipat-lipat. Kalau kamu bersedekah materi,
Itu pun balasannya tidak selalu materi, bisa saja kesehatan, bisa saja dalam bentuk yang berbeda. Itu sedekah. Nah, sekarang saya mau bicara poinnya nih. Jadi untuk menarik uang dalam waktu 24 jam, kamu harus melatih 3 hal ini. Melatih 3 hal ini. Yang penting niatannya kan di awal sudah pasti tuh, untuk menjadi magnet uang dan mengatakan bahkan, saya hari ini menarik uang. Saya saat ini 1 kali 24 jam saya mendapatkan uang. Self talknya atau afirmasinya ini ya. Dalam 1 kali 24 jam atau seharian ini saya mendapatkan uang. Jadi 3 itu. Kamu dengerin ini berulang. Kemudian kamu membiasakan diri seperti itu. Pagi hari kamu bercermin, ucapkan itu. Jadi saat pengucapan 3 kalimat tadi yang saya sampaikan, kamu harus mengucapkannya di depan cermin. Lakukan seperti itu terus. Ini sebagai bentuk latihan. Lalu jaga vibrasimu sepanjang hari. Jaga vibrasimu sepanjang hari. Nanti keyakinan itu akan naik dengan sendirinya. Level keyakinanmu akan naik dengan sendirinya. Dan ketika kamu yakin, maka percepatan doa itu akan terjadi. Tetapi nanti akan ada di satu titik Allah kabulkan. Hari ini kamu berafirmasi menerapkan 3 cara tadi atau 3 teknik tadi. Hari itu juga kamu mendapatkan rezeki. Setelah kamu mendapatkan itu, besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Tapi setiap kali kamu mendapatkan rezeki, sekecil apapun, syukuri dan ucapkan terima kasih terhadap rezeki yang kamu terima. Apapun itu bentuknya. Jangan hanya memaknai rezeki itu tentang uang. Ini sebuah kesalahan. Jadi maknai rezeki itu pada banyak hal. Misalkan kamu dapat traktiran makan saja, itu pun harus kamu syukuri. Itu pun wajib kamu syukuri. Karena boleh jadi saat kamu bersyukur terhadap makanan yang sudah kamu dapat secara gratis, contoh ini ya, itulah yang menjadi cikal bakal uang itu datang. Jadi dalam sehari 1 kali 24 jam, jelilah melihat keberuntungan yang kamu dapat. Saya mau cerita sedikit sebelum saya tutup. Saya melatih diri saya untuk menjadi magnet uang dengan cara-cara yang sudah saya ajarkan di YouTube. Saya sudah melakukannya, masih gagal. Tetapi ketika saya berhasil 1 kali saja, feel-nya beda. Lalu saya mengatakan lagi besoknya 1 kali 24 jam saya dapat. Habis itu saya udah gak mikir lagi, let go. Berikutnya begitu lagi. Kesininya lebih sering terjadi, bahkan tidak sampai 24 jam. Ada 1 hari saya lupa melakukan bicara di depan cermin sampai pada sore hari. Ketika sore harinya pas saya ingat, saya segera bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, sepanjang hari dari pagi sampai sore hari ini saya banyak mendapatkan kebaikan. Dan saya mendoakan orang lain ya Allah. Seperti lapor, selang beberapa jam rezeki masuk. Selang beberapa jam. Jadi saya percaya semuanya dikendalikan Allah. Semuanya dikendalikan Allah. Yang ada di pikiran kita adalah bentuk permohonan atau permintaan kita. Tetapi kita harus sadar dan tancapkan dalam pikiranmu bahwa semuanya adalah gerakannya Allah. Allah yang menggerakkan. Kalau kamu sudah berprinsip Allah yang menggerakkan, hidup gak akan khawatir. Ya, hidup gak akan khawatir. Kekhawatiran muncul di pikiran kita itu karena kita masih tebak-tebakan. Kalau kamu meyakini seperti apa yang saya yakini, rezekimu akan mengalir dengan deras. Bahkan tidak sampai 24 jam. Oke, saya percaya bahwa semuanya digerakkan Allah. Buktinya dari pagi sampai sore, saya tidak berpikir akan itu. Saya tidak berpikir akan syukur, akan tenang, akan sedekah. Tetapi ketika sore hari saya ingat, lalu saya bersyukur kepada Allah. Saya yakin Allah yang menghantarkan rezeki. 1-2 jam setelahnya, saya mendapatkan rezeki. Nominalnya tidak gede, tapi saya melatih diri saya untuk terus bersyukur terhadap nominal-nominal yang saya dapat dari Allah. Gitu. Walaupun ada orang yang tiba-tiba bersedekah ke saya, bagaimanapun orang tersebut digerakkan Allah. Karena itu menjadi cara Allah membuat dia sadar. Karena kalau dia bersedekah, boleh jadi dia akan dibalas oleh orang yang berbeda. Estafet seperti itu. Saya percaya banget itu.
Saya percaya banget. Dan ketika saya sering melakukan itu, alhamdulillah, alhamdulillah, rezeki itu semakin jelas. Tetapi saya tidak hanya mengukur atau mengatakan bahwa rezeki itu hanya semata-mata tentang uang. Enggak. Saya dapat silaturahminya teman-teman datang ke kafe, itu bagi saya sudah luar biasa. Itu bagi saya adalah rezeki. Senyumnya istri, kesehatan istri, itu bagi saya rezeki. Bagi saya rezeki. Di saat waktu yang pas nanti mungkin dalam bentuk uangnya akan Allah rapel lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya poinnya yang ingin saya sampaikan, dengan kamu melakukan 3 cara itu, sebenarnya malah bukan 24 jam, tetapi malah bisa lebih cepat daripada 24 jam. Lebih cepat. Karena dengan melakukan 3 hal itu kamu sudah sangat menjadi orang baik. Sangat menjadi orang baik. Dan itu juga bisa membersihkan apa yang ada di dalam hatimu yang bentuknya adalah keraguan. Karena semakin kamu sering melakukan itu secara repetisi, maka itu semakin mudah dijadikan percepatan doa. Saya meyakini itu. Jadi mulai besok lakukan saja. Saya ulangi cara-caranya. Buat hatimu tenang. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, lakukan sedekah semampu dan semau Anda, semampu dan seikhlasmu. Kalau kamu sudah melakukan 3 hal ini, sering-seringlah berafirmasi. Untuk sebuah penegasan agar feel-nya dapat, maka bicaralah di depan cermin. Saya berikan contoh, andai kata di depan saya ini ada cermin, saya akan katakan, "Hei kamu Bagus Baraja, ini hari adalah hari keberuntungan buat kamu. Hei kamu Gus Baraja, hari ini 1 kali 24 jam, bahkan lebih cepat, kamu mendapatkan rezeki, kamu mendapatkan uang. 1 kali 24 jam, uang akan datang kepadamu. 1 kali 24 jam, hari ini kamu mendapatkan uang dari jalan yang tidak pernah kamu duga." Lalu tarik nafas, buang, buat hatimu lega. Setelah itu beraktivitaslah seperti biasanya. Even ada waktu yang menenangkan bagi kamu, masuk lagi, lalu sampaikan lagi, lalu ucapkan lagi, sesering mungkin. Sesering mungkin. Semakin sering semakin baik, karena vibrasinya akan semakin baik. Selamat praktek teman-teman semuanya, dan semoga sukses. Saya mendoakan Anda semuanya. Dan buat teman-teman yang merasa dirinya punya utang banyak, tolong vibrasinya dijaga. Karena kalau kamu mampu menjaga vibrasimu tenang sejenak, lalu atur pernafasanmu saja, kalau kamu sudah tenang, kamu bisa praktekkan ilmu ini. Bahkan insya Allah saya mendoakan kalian, keajaiban itu terjadi dalam hidupmu. Allah tuntaskan, Allah bereskan semua kewajiban. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.